Halo teman-teman, welcome back to my channel. Welcome, selamat datang kembali di Motivasi ID Learning a Better Life. Halo teman-teman, selamat siang dan akhirnya kita ketemu lagi di video bincang seru Motivasi ID. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali sudah kehadiran seseorang yang tentunya sangat menginspirasi. Bagaimana tidak menginspirasi? Karena orang ini dia sudah pernah yang namanya belajar di luar negeri. Kamu pernah? Belum kan? Nah makanya tonton sampai habis video berikut ini. Nah pada siang hari ini kita akan berbincang seru dengan seseorang yang ada di sebelah saya ini. Nanti akan kenalan sendiri siapa namanya, asalnya dari mana, dan tentunya ada pengalaman apa yang akan bisa dibagikan ke teman-teman sobat motivasi ID semuanya. Oke, langsung kita sapa pembicara atau narasumber di bincang seru motivasi ID siang hari ini. Halo. Hai semua. Aduh, selamat siang. Iya. Akhirnya ya kita bisa mengagendakan berbincang seru ya pada siang hari ini setelah kita janjian berapa lama kemarin. Akhirnya setelah berbulan-bulan menyamakan jadwalnya. Betul. Karena si host itu sibuk. Si host sibuk, ini juga sibuk. Oke, sobat motivasi ID, ini adalah video request ya. Jadi Mbak, ini sebenarnya video request. Jadi ada yang request ke motivasi ID untuk menghadirkan seseorang untuk berbagi pengalaman terkait beasiswa atau pengalaman belajar di luar negeri. Seperti itu. Kalau nggak salah dari Firman Ali atau siapa gitu, ada di komentarnya motivasi ID. Dan alhamdulillah kita ini ya kita temukan dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sobat motivasi ID semua. Oke, sebelumnya Amin. Biar nggak penasaran, boleh kenalan dong. Kenalin nggak ya? Ini sombong banget deh. Oke, audiens semua, kenalan dulu ya. Nama saya Adinda Juniasani, bisa dipanggil Adinda. Nanti kalau untuk Instagramnya biar ditambah sama Mas. Instagram nanti akan ada di deskripsi, santai aja. Oke. Dan saya wanita tulen asli Rembang. Widih, ngeri. Kelahiran 25 Juni 1999. Ya, udah tua ya. Enggak, kamu sendiri yang ngomong dulu ya. Oke. Cukup Terus sih. Ada lagi nggak? Ada lagi apa ya? Oh ya, kalau sesuai dengan tema video, saya adalah mahasiswa yang udah lulus, unofficially lulus dari Universitas PGRI Semarang. Dan memang pernah kuliah di luar negeri, tepatnya di Filipina, dulu tahun 2019. Di Filipina. Do you know Filipina, guys? Of course they know. Oh, no. Aku hari ini nggak akan bahasa Inggris, karena ini motivasi ID, temanya bukan bahasa Inggris. Oke. Ya, Mbak Adinda ini adalah sobat, aku mau ngomong sobat sambat. Ambiar. Sambat. Yes, pokoknya Pak Jos lah ya, ngono wae. Ya, ini teman karib saya ya, di UKM Racana Subedinata, Universitas PGRI Semarang. Ki produknya Racana lho, Bro. Weh, sing ning Racana ki yo kudune koyo ngene iki, produktif. Produktif ya iso kuliah ning luar negeri gitu lho. Oke, Mbak Adinda, wah seru sekali. Urung-urung lho wis entek durasine. Lah iya. Oke, Mbak Adinda, gimana kabarnya? Dengar-dengar kemarin baru menyelesaikan skripsinya. Ya, betul, 1 minggu yang lalu, tanggal 16 Agustus 2021. Lulus dengan syarat.
lulus dengan syarat, tapi mesti. Gimana kabarnya Mbak? Tentu, alhamdulillah baik. Luar biasa, Allahu Akbar, yes. Wih, itu biasanya jargon untuk anak-anak ini. Kalau kita lagi ngajar pramuka ya. Semangat pagi, Iya, betul. pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Allah. Allahu Akbar, yes. Kenapa itu jadi sebuah ini ya? Kayaknya itu akan menjadi perbincangan menarik ke depan deh. Kenapa ketika ditanyakan apa ya kabarnya selalu jawabnya seperti itu? Gurunya atau mungkin pembinanya atau mungkin yang lebih senior kepada anak-anak selalu mengajarkan seperti itu. Kenapa nggak yang lain? Itu kan memberi vibe positif. Kalau cuman baik, udah baik doang. Itu kan biar semangat aja. Ya, benar sih. Apalagi bocil-bocil ya anak-anak. Wah, keren. Oke, Mbak Adinda, luar biasa. Sesuai kesepakatan dan request teman-teman Sobat Motivasi ID. Nah, ini Mbak Adinda, kalau mau nyapa teman-teman, ini harus dengan kata-kata Sobat Motivasi ID. Sobat Motivasi ID. Nah, gitu. Biar ini apa matching ya antara saya dengan Anda. Jangan sampai Anda nyebut yang lain. Apalagi berpaling dengan hati yang lain, jangan sampai. Aduh, gak hatiku cuma buat kamu. Aduh, wah bahaya. Iya, oke, Mbak Adinda, tema pada berbincang seru siang hari ini itu adalah sukses studi di luar negeri. Wah, ini dari temanya udah menarik luar sekali. Biasa. Tuh ya. Oke, Mbak Adinda, gimana sih ceritanya dulu sampai bisa ke negeri seberang, yaitu Filipina? Ini mulai dari awal banget nih ya. Oke. Boleh dong diceritain. Kita ceritakan dari awal. Jadi awalnya, teman Sobat ID semua ya, Sobat Motivasi ID. Nah, awalnya itu pendidikan matematika. Boleh sebut kampus kan? Boleh dong. Boleh. Jadi awalnya memang program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang memang sudah mengagendakan namanya ini program kredit transfer. Itu sejak saya sendiri masih di semester 3 kalau nggak salah. Tapi di semester 3 itu Bapak Ibu dosen menginformasikannya tahun depan untuk semester 3. Otomatis kalau tahun depan itu saya semester 5. Jadi nggak ada persiapan dari diri saya karena memang sudah bukan buat saya kan dari awal mikirnya seperti itu. Nah, namun inilah pas pendaftaran ini banyak keajaiban terjadi. Saya bilang keajaiban banget. Karena akhirnya ini untuk semester 5. Terus kemudian tapi informasi-informasinya itu belum sampai ke mahasiswa. Namun karena kan ini ya untuk motivasi aja, kalau jadi mahasiswa itu harus aktif, jadi dosen itu kenal sama kita. Nah, namun karena saya dan beberapa teman itu kenal sama Bapak Ibu dosen, akhirnya kami ditawarin, coba kamu daftar program ini, ada program ini di pendidikan matematika. Akhirnya kita daftar. Yang daftar pertama waktu itu baru 3 orang. Nah, dari 3 orang itu ternyata udah semakin banyak yang tahu, akhirnya banyak yang daftar. Kalau nggak salah, akhirnya finally 14 orang. Nah, di sini ada keajaibannya mulai muncul, karena dari 14 orang itu, awalnya dipilih 5 orang. Jadi di tesnya itu yang pertama nilai TOEFL dulu. Dari 14 orang, diambil 5 orang dengan nilai TOEFL paling tinggi, 5 orang paling tinggi nilai TOEFL-nya. Nah, saya nggak masuk 5 itu. Yang pertama, saya nggak masuk 5 itu. Jadi yang masuk 5 nanti diwawancara in English. Nah, ketika wawancara, hari H wawancara, sekitar jam 11-an, hari Jumat waktu itu, salah satu dari 5 besar itu mengundurkan diri. Ini keajaibannya di sini. Salah satu dari 5 itu mengundurkan diri, dan Bapak Ibu dosen yang wawancara, delalahe, kok ya nyimpen nomor saya. Nah, mereka mengatakan kamu yang nomor 6, Mbak. Sedangkan dari 5 ini ada yang mundur. Sini ke kampus ya, saya tunggu sebelum jam 1. Akhirnya saya ke kampus, wawancara in English.
Yes. Dengan sangat mendadaknya, ya udah, akhirnya kita ke kampus. Kemudian dari 5 orang ini termasuk saya, Bapak Ibu dosen mengatakan baru 1 orang yang nilai TOEFL-nya memenuhi. Akhirnya 4 orang tes TOEFL lagi. Nah, ini keajaiban kedua terjadi karena di tes TOEFL ini ada mahasiswa dengan nilai TOEFL yang lebih baik dari saya. Oke. Tapi saya yang diberangkatkan. Why? Dengan alasan Bapak Ibu dosennya mengatakan karena nggak cuma tentang TOEFL aja yang kita pilih, dan motivasinya, semangatnya, nilai mapel yang lainnya seperti itu. Nah, ini jadi ada 2 keajaiban kenapa saya bisa berangkat. Itu untuk motivasi banget kan. Kita yang awalnya mikir kayaknya nggak mungkin deh kita bisa lolos, tapi ternyata Betul akhirnya sih, memang, ternyata memang ini ya, orang pinter kalah dengan orang bejo itu ya terjadi di kasus ini kayaknya deh. Betul deh. Oke. Berarti oke. Mbak Dinda ini adalah mahasiswa UPGRIS yang memang dari prodinya kebetulan sedang ada program transfer atau kredit. Kredit transfer ke Filipina. Universitas apa, Mbak? Universitas PGRI Semarang. Ke gimana? Yang Filipina toh. Oh, ke Filipina. Filipina itu universitasnya namanya Don Mariano Marcos Memorial State University. Itu ya kalau di Indonesia ya enggak ini ya, maksudnya agak kurang familiar dengan kampus tersebut gitu kan. Tetapi memang di sini konteksnya adalah bukan berarti kita menjudge bahwa kampus itu baik atau enggak gitu. Tapi di sini adalah pengalaman bagaimana kita memulai atau memupuk sebuah keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Karena nggak semudah itu loh seseorang memberanikan diri khususnya untuk belajar di tanah kelahiran orang. Nah, pertanyaannya, Mbak Dinda, kenapa Anda minat dengan program ini? Karena saya termasuk salah satu yang beruntung dari 14 orang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau kita pas yang ini, nggak tahu nanti ke belakang ada lagi atau enggak kan? Tuh. Nah, selagi masih muda, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada tenaga, kenapa nggak kita ambil aja? Kesempatan tidak datang 2 kali, guys. Sobat Motivasi ID, ini perlu dicatat bahwa ketika ada sebuah kesempatan yang datang kepadamu, maka coba katakan bahwa saya bisa. Kadang gini, bener nggak, Mbak? Karena gini, kebanyakan orang itu kebanyakan mikir, actionnya nggak ada. Saya ingin seperti yang saya bahas dengan bincang seru ketiga, bahwa banyak orang itu bermimpi tetapi tidak ada suatu actionnya, akhirnya ya stuck di situ. Nah, kalau Mbak Dinda ini adalah seseorang yang berani mengambil resiko, walaupun basically saya yakin persiapannya kurang, karena tadi aja beliau ceritakan bahwa saya tunggu sebelum jam 1 siang. Wah, ini persiapan macam apa gitu kan. Tapi karena ini kesempatan, ambil. Itu teman-teman. Oke, di Filipina itu hampir secara geografis hampir sama Indonesia lah ya, negara kepulauan. Mungkin agak sedikit berbeda di sisi budayanya nih. Oke, Mbak Dinda, di Filipina apa yang kamu dapatkan selama di Filipina, dan mungkin boleh diceritakan bagaimana pengalamannya belajar di negeri orang, dan mungkin apa sih yang membuat seseorang itu harus nih mencoba untuk belajar di luar negeri?
Kalau yang saya tahu, yang basically emang sebenarnya jauh beda sama Indonesia adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Masalahnya, mereka belajar science, matematik, sama bahasa Inggris itu full in English dari SD. Jadi SD mereka belajar IPA, matematika, dan bahasa Inggris itu full in English sampai kuliah. Nah, jadi biasa aja kalau misal di sana ada sopir bentornya itu bisa bahasa Inggris, terus bahkan kayak cuman pedagang-pedagang sayur di pasar itu mereka bisa bahasa Inggris kayak gitu. Itu yang paling jauh beda banget sama Indonesia. Terus yang paling kerasa adalah makanannya, karena di sana mayoritas itu non-muslim. Jadi kita survive-nya adalah cari makanan yang menghindari ayam seperti itu, kan kita nggak tahu cara menyembelihnya. Jadi kita kayak cari yang makanan yang misal sayuran atau kita masak sendiri kayak gitu, yang agak kesusahan menyesuaikannya di situ. Tapi ya menurutku kalau kita tamu itu kan mereka jadi apa ya, memperlakukan kita dengan sangat baik gitu. Bahkan dosen-dosen di sana itu seperti teman sama kita. Kita dipinjemin kompor, bahkan dibeliin gas kalau gasnya habis. Terus kita sering ke rumah mereka, pesta kayak cuman pesta penyambutan sama pelepasan gitu, tapi pakai uang pribadinya bapak ibu dosen kayak gitu. Itu yang paling kerasa banget 3 itu sih. Terus yang ada lagi yang beda. Apa itu? Ini tuh sangat kerasa. Karena cowok-cowok di sana itu lebih gentleman daripada cowok-cowok di sini. Ini menarik. Ini sangat menarik. How? Oke. Why? Apa sih sebenarnya yang membuat kamu bisa mengatakan bahwa cowok Filipina lebih gentle daripada cowok Indonesia? Jangan kau bilang bahwa cowok Indonesia suka ghosting. Ini viral ini. Wah, bahaya. Jadi gini, sebenarnya mungkin nggak seluruh cowok Indonesia itu emang nggak gentleman, bukan begitu maksudnya. Tapi kalau cowok Filipina rata-rata meskipun dia nggak kenal baik sama kita, itu dia memperlakukan kita dengan baik, especially kalau kita perempuan. Kayak aku kan nggak terlalu deket sama beberapa kali kita pergi ke kayak kota wisata gitu, dan aku nggak terlalu deket sama yang ngajak karena yang ngajak itu dari bahasa Inggris, teman-temannya anak bahasa Inggris. Tapi ketika mereka lihat aku bawa belanjaan 2 gini, pasti mereka menawarkan bantuan. Kalau di bahasa Indonesia kan ya seperti ini, kamu kelihatannya lelah, sini biar saya bawa aja. Kayak begitu guys. Terus kalau naik gunung kan kita pernah naik bukit ya, kayak bukit gitu sih. Naik bukit dan aku padahal cuma bawa air minumku sendiri sama tas yang aku bawa di sini. Terus itu mereka juga menawarin, sini aja airnya biar saya yang bawa gitu. Oke. Like that. Sedangkan teman-teman saya yang dari Indonesia yang berangkat sama saya ke sana ya, yang cewek jalan di belakang aja mereka cuek, mereka jalan aja. Ya Allah, ditinggal. Ya mungkin nggak semua, but itu yang terjadi nyata di depanku ketika aku di Filipina kayak gitu. Oke, berarti oke lah kalau ini aku setuju. Jadi memang betul sih. Jadi sebenarnya nggak hanya cowok sih, Mbak. Jadi ceweknya juga. Ya gitu, artinya memang dari generasi ke generasi ya. Dari dulu kan bangsa Indonesia itu terkenal dengan yang namanya keramahan, sopan santun, kepedulian, dan itu kayaknya udah mulai kikis. Oh begitu. Merasakan. Ya mungkin aku sendiri pernah jadi yang nggak peduli itu. Mungkin. Iya, dia pernah jadi yang nggak peduli itu dia. Betul, mungkin. Tapi nilai positifnya adalah, guys, sobat motivasi ID, kamu harus lebih peduli terhadap siapapun. Weh, pertanyaanku belum Mbok jawab. Yang terakhir. Apa hal yang membuat
seseorang itu harus merasakan untuk belajar di luar negeri, bos. Kenapa ya? Karena kita harus melihat di luar gitu, kayak gitu. Kayak misal gini, kalau kita mau tahu banyak tentang Indonesia ya kita harus keluar tentang Indonesia. Kita harus keluar dari Indonesia. Jadi cari tahu bagaimana orang-orang itu memandang negara kita sampai seperti itu. Terus juga kan memang kita warga Indonesia, tapi kita juga masyarakat dunia gitu. Jadi kita perlu tahu, perlu mendunia, perlu tahu dunia ini kayak apa sih, kayak gitu. Orang-orang di luar itu seperti apa sih, ramahnya seperti apa sih, baiknya seperti apa sih. That's it. Oke. Ketika seseorang ada yang mengatakan bahwa, hey kau itu orang Indonesia, maka sebaiknya kau tumbuh dan besarlah di negara kita Indonesia. Nah, ketika kita compare dengan sesuatu hal yang memang bertolak belakang adalah, loh kamu boleh dong ambil pengalaman di luar negeri. Menurutmu gimana? Ya, gini loh, kita memang warga Indonesia, but the point is Indonesia adalah masyarakat dunia. Gitu. Jadi, it's okay kita bisa bahasa Indonesia, tapi kita juga masyarakat dunia, kita harus bisa bahasa Inggris. Karena kita kalau kita udah bisa bahasa Inggris, kita akan jauh bisa membantu lebih banyak orang daripada cuma orang Indonesia. Pikirkan berapa besar pengaruh positive vibes yang bisa kita sebarkan kalau kita juga bisa menguasai bahasa Inggris, bisa punya kenalan teman-teman di luar sana. Bagaimana kita bisa lihat dunia lebih lebar daripada Indonesia. Iya, kita bangga punya Indonesia. Bagaimana kita bisa, kalau jadi warga dunia kan, bagaimana kita justru lebih bisa membanggakan lagi Indonesia ke teman-teman kita yang ada di luar sana kan? That's it. Berarti basically bahwa dunia juga butuh yang namanya sebuah sentuhan di mana diri kita juga perlu untuk menghiasi, menjadi aktor perkembangan sebuah teknologi ataupun hal-hal yang memang dunia ini kan terus dinamis ya, artinya kita juga harus bisa mengikutinya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi ketika ada sebuah pernyataan adalah kamu cinta dengan Indonesia ya, kamu harus Indonesia ya, ternyata itu nggak semuanya melulu betul gitu. Artinya juga kita bisa mengambil pelajaran dari luar. Ketika kita kembali maka kita akan mempunyai sebuah bekal yang memang tidak ada, yang bisa mungkin kita akulturasikan dengan kebudayaan atau mungkin hal-hal yang lain di negara kita tercinta yaitu Republik Indonesia. Ini. Wow. Keren. Wah, keren sobat. Wih, keren tenan ini. Oke. Din, kembali ke beasiswa. Ini sebenarnya kamu ke luar negeri ini itu memang kemauan sendiri atau memang ada faktor lain? Faktor lain sebenarnya begini ya. Karena ini kalau kita mau keluar negeri itu kan program kampus. Jadi semua biaya itu kita free. Sebenarnya perbedaannya cuma di makannya aja mungkin ya nggak free. Cuman kalau di Filipina itu nggak beda jauh dari kota Semarang, benar-benar sama persis biaya makannya, kayak gitu. Jadi kalau soal tiket, bahkan biaya kuliahnya semuanya free, kita benar-benar tinggal berangkat aja, terus tinggal pulang aja, kayak gitu. Oke, berarti emang kemauan sendiri gitu ya? Ya memang karena pengen cari pengalaman. Iyalah kan kesempatan nggak datang 2 kali. Mumpung ada yang nawarin, jarang loh itu yang ditawarin itu jarang loh. Betul. Nggak karena semua mahasiswa kan ditawarin. Dan itu tidak selalu dan setiap tahun program ke luar negeri itu ada. Iya, betul. Setelah saya sempat nggak ada 1 tahun. Oke. Berhubung ini juga COVID juga kan, jadi kesempatannya juga semakin berkurang gitu kan. Susah juga kalau mau ke luar negeri juga gitu kan. Nah, Oke. Ketika kita, ini katakanlah saya mewakili Sobat Motivasi ID, mesti akan bertanya Bapak, Kak, Mbak,
ketika saya ingin belajar ke luar negeri, sebenarnya hal apa sih yang perlu saya persiapkan? Yang paling penting ya kemampuan bahasa Inggris itu tadi. Oke, speaking English is everyone. Lanjut. Ya, itu yang paling penting. Tapi jangan berpikir kemampuan bahasa Inggris berarti harus belajar di di ahlinya. Sebenarnya lebih ke kebiasaan. Jadi kalau mau yang benar-benar bisa bahasa Inggris, coba biasakan bicara dalam bahasa Inggris. Mungkin kamu bisa minta bantuan teman-teman yang lebih pro bahasa Inggris, atau bisa nonton film yang subtitlenya mungkin ada Indonesia but they speak in English gitu. Yes. Kayak gitu. Atau mungkin lebih ke lagu-lagu. Jadi kamu tetap ada subtitle Indonesianya, but lagunya itu English. Jadi bisa membantu kita lebih banyak vocabulary, lebih tahu gimana cara ngomongnya, grammar-nya, kayak gitu-gitu. That's all. Gitu. Oke, selain bahasa Inggris? Ya, harus punya kepercayaan diri. Itu yang paling penting, karena kita di negeri orang. Kita nggak punya keluarga yang bisa tiba-tiba kita telepon kalau ada sesuatu yang mendesak. Jadi kita harus percaya sama diri. Wah, insya Allah dengan restu Allah kita pasti bisa melewatinya. That's true. Emang bener sih. Ketika kita gini, ya tadi ya saya katakan bahwa banyak orang punya mimpi gitu. Banyak orang punya mimpi, tapi nggak ada actionnya. Action ini adalah bagian dari kepercayaan diri. Kadang itu seseorang memang dia ragu terhadap diri sendiri, padahal sebenarnya dia mampu loh. Dicoba aja dulu. Selagi masih itu tadi, selagi masih ada yang nawarin, itu poin utamanya. Oke, berarti di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata ketika kita ingin belajar dalam tanda kutip study di luar negeri adalah speaking English itu paling utama lah ya, paling utama. Yeah. Tidak ada kata keterlambatan gitu. Nah, pertanyaannya saya, ketika seseorang ingin dan minat gitu kan, minat belajar ke luar negeri, tapi memang kemampuan bahasa Inggrisnya masih sangat kurang gitu. Ada tips nggak? Sebenarnya saya pun waktu berangkat itu belum yang sampai pro banget bahasa Inggris, enggak. Ketika kita udah di sana, mau nggak mau kita dipaksa sama keadaan. Mau nggak mau kita harus belajar lebih banyak vocabulary. Mau nggak mau kita harus ngomong bahasa Inggris setiap saat. Jadi itu akan terlatih dengan sendirinya. Jadi awal mungkin kita masih nggak yang senyaman itu bicara bahasa Inggris. Tapi kalau kita udah di sana, bahkan pulang dari sana jadinya kita pro, malah sok Inggris nanti. Aduh, nah itu suka. Oke. Ini ada sebuah kalimat yang menarik bagi saya. Oke, pulang-pulang jadi so Inggris. Saya tanya nih, menurut Adinda, ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita sudah belajar bahasa Inggris gitu kan, karena mungkin itu adalah bahasa keseharian yang akhirnya membawa kita ketika kita ngobrol dengan teman, berdiskusi, ataupun menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat ke orang lain. Terkadang tanpa sadar itu kita akan muncul gitu kan. Dengan kosakata Inggris. Dan seseorang akan mengejudge bahwa, wih, sombong ya, Inggrisnya metu kabeh. Itu gimana dong? Sebenarnya intinya gini, bahasa kan komunikasi. Yes. Maksudnya kayak percuma aja kalau aku ngomong bahasa Inggris, tapi kalau teman aku yang ngomong nggak paham gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke harus sadar satu sama lain. Kayak percuma aku bicara bahasa Inggris kalau mereka nggak paham kan. Jadi kalau sesama orang Indonesia aja lebih baik kita bicara bahasa Indonesia. Kecuali memang ada di saat tertentu seperti misal mereka minta tolong, kita bicara bahasa Inggris aja dong biar aku bisa lebih paham, lebih nyaman kalau bicara dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam situasi seperti itu baru kita bisa pakai bahasa Inggris. Sebenarnya lebih ke kesadaran diri sama saling sadar aja sih. Penempatannya mungkin ya, kapan memang kita harus ngomong in English, kapan Indonesian speak gitu kan seperti itu. Oke, berarti
Itu adalah program kampus, dibiayai oleh kampus, berarti tentunya tiket pesawat sampai studinya di sana juga gratis dong. Iya, betul. Oke, nih berarti terbang dari Semarang menuju ke Manila. Ke Jakarta dulu. Ke Jadi Jakarta dulu. ya bandara internasionalnya kan di Jakarta. Tapi Jadi Semarang ke Jakarta. internasional loh, tapi memang mungkin nggak ada rute ke Belum ada rutenya ke Filipina. Filipina. Mungkin masih di Singapura. Yes, Singapura ya, Singapura pernah pengalaman. Bukan saya, orang maksudnya. Saya belum, makanya saya belajar sama Mbak Dida. Pengen juga sih, pengen belajar di luar negeri gitu. Teman-teman Sobat Motivasi ID juga harus punya keinginan itulah ya. Oke, dari Semarang ke Jakarta, dari Jakarta terbang ke Filipina. Transit di Manila. Transit di Manila, baru ke kota. Jadi itu kayak di Agoo. Apa itu? Jadi kotanya iya itu nama kota Oh, Agoo, nama terus kotanya. provinsinya La Union. Jadi itu kayak di sebelah utaranya Filipina. Utaranya Filipina, utara Manila po. Maksudnya gini, Oh, di sebelah utara. Betul, di sebelah utaranya. Sebelah utaranya Filipina Samudra Pasifik dong. Samudra, ya betul. Oke, berarti di kota itu namanya apa kotanya tadi? Agoo. Oke, berarti itu selama perjalanan itu memang ada apa ya? Ada memang quiznya atau memang kita benar-benar mandiri? Itu, jadi kayak ada kantor internasional UKRIS. Jadi salah satu yang berkewajiban tentang program ini. Jadi kayak nemenin salah satu orang kantor internasional itu nemenin kita sampai kampusnya, sampai menyerahkan ke kampus, baru setelah itu ininya kembali lagi orang kantornya. Kembali ke UKRIS. Oke, berarti memang ada penanggung jawabnya. Ada sampai sana. Nah, kehidupan kampus di sana itu seperti apa? Beda nggak sih dengan yang ada di kita, artinya di Indonesia secara umum? Sebenarnya nggak jauh beda sih, cuman di sana itu lebih mengembangkan kreativitas mahasiswanya. Kalau di sini kan gimana ya, kalau belajar matematika di sini itu lebih mendalam ke ilmu matematikanya, tapi kalau di sana anak-anak itu belajar nari, anak matematika itu mereka belajar nari, main musik, dansa, mereka disuruh buat dansa sendiri kayak gitu. Terus di sana ada pertunjukannya juga, mereka setiap habis misal disuruh buat dansa gitu, nanti ada pertunjukannya per kelas kayak gitu. Terus mereka kayak kalau misalkan ngajar, praktek ngajar, mereka itu kalau di sini kan udah yang teknologinya udah yang tinggi, PowerPoint udah yang sampai pakai itu gerak-gerak semua itu. Nah kalau di sana mereka pakai manual, jadi kayak misal kertas manila diapain gitu. Tapi mereka bagus-bagus, kreativitas di seninya bagus-bagus. Oke, secara lingkungan hampir sama. Secara kehidupan juga hampir sama. Ya, lalu bagaimana dengan situasi pembelajarannya? Secara kualitas, mungkin juga bagaimana cara penyampaian yang mungkin itu bisa menjadi nilai plus kita selama belajar di sana. Ya itu yang paling kerasa, dosennya di sana bertindak sebagai benar-benar kayak teman. Oke. Jadi misal kita kan kalau dosennya habis rapat, terus bawa kayak jinjingan, biasalah kalau dosen habis rapat kan entah snack entah apa gitu. Yes. Mereka buka di tengah, jadi dibuka di tengah kelas itu, terus mereka kalau dalam bahasa Indonesia ya dipersilahkan untuk makan. Nanti kalau nggak habis di kelas itu, suruh bawa pulang sama mahasiswanya, kayak gitu.
Terus karena mungkin ya karena kita tamu dan kita perlu belajar juga tentang budaya-budaya, jadi mereka sering kalau misal bawa buah, ini buah ini kalau di Filipina namanya ini, kayak Oke, gitu. memperkenalkan. Nah, ya betul, memperkenalkan. Oke, tentunya kita sudah bercerita nih tadi, Mbak Dinda, ternyata ya hampir sama secara kehidupan, sosial, budaya, lingkungan juga hampir sama. Nah, ini mungkin akan menjadi jawaban untuk Sobat Motivasi ID. Ternyata selain kita di sana belajar tentang akademik, ternyata kita juga harus bagaimana untuk menghormati sebuah kebudayaan sana, gitu kan. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mbak Din, dulu ketika di Filipina itu ada sebuah kebudayaan yang memang dikenalkan, gitu kan, yang weh ini Filipina banget nih, gitu kan, dan itu akhirnya kayak menjadi sebuah pengetahuan baru yang membuat ternyata ini loh, gitu. Dan itu sebuah ikonik dan memang itu bisa mungkin sebagai apa ya, saya katakan mungkin kayak ini adalah Filipina banget, dan akhirnya aku bisa belajar nih dari situ. Ada nggak sih sebenarnya budaya Filipina yang memang kayak gitu yang belum dikenalkan? Yang aku kaget sih ada waktu itu pertunjukan kan, jadi salah satu kelasku itu waktu itu jadi dia penari, jadi dia pertunjukan sebagai penari di situ. Nah, yang kaget adalah yang sangat beda jauh sama budaya kita. Di situ tariannya namanya, kalau di bahasa Indonesia kan tarian ayam. Cuman ayam bahasa sana lupa aku apa. Nah, itu dua pasang cewek cowok. Tapi yang cowok nggak pakai celana. Okay. Jadi ditutup kayak kain, kayak apa ya, kayak kain cuman sarung satu lembar gini di depan sama belakang, udah gitu gini doang. Berarti kayak mungkin kayak TK itu kalau di Indonesia mungkin ya, kalau daun gitu. Tapi di situ tuh riskan kelihatan, soalnya gerakannya itu gerakan lincah, namanya ayam ya, jadi gerakan lincah gitu. Itu jadi riskan kelihatan. Cuman ya kaget, cuman karena ya itu kan udah di Filipina, itu udah budaya sana ya. Mencoba untuk melihat, menikmati kayak gitu. Bahkan foto juga. Ya memang ambil sisi positifnya lah ya, karena memang itu kita berada di negeri orang, itu budayanya ya kita juga harus belajar menghormati. Nah itu pentingnya teman-teman. Jadi ketika Sobat Motivasi ID nggak hanya keluar negeri sebenarnya, mungkin beda daerah aja, apalagi kita hidup di negara Indonesia kan, dengan sebanyak budayanya, suku ras agamanya, itu kan tentunya banyak sebuah perbedaan. Kita juga belajar bagaimana menghormati kebudayaan orang lain, dan bagaimana kita juga harus menghargai. Barangkali itu ada sebuah makna yang tersirat gitu kan, seperti itu. Nah, di Filipina itu berapa lama sih? 6 bulan ya? 1 semester? 5 bulan. 5 bulan, 1 dari, semester ya? Ya, dari Agustus sampai Desember, 1 semester penuh. Oke. Dan banyaklah tentunya yang didapatkan pastilah ya. Apa aja nih, boleh gak di-sharingkan buat Sobat Motivasi ID? Di sana yang paling utama belajar toleransi. Jadi gini, masyarakat Filipina itu kebanyakan mindsetnya udah masyarakat dunia gitu. Jadi bahkan di kos yang tempat aku sama teman-teman ngekos itu tuh udah beda-beda negara, karena kan ada 2 lantai itu kos. Yang lantai dasar itu ada 1 keluarga dari India, literally India, benar-benar orang India asli. Terus di lantai 2 kita kan orang Indonesia ada berenam waktu itu, dan ada 1 keluarga Filipina. Nah, yang paling saya senang adalah toleransi dalam 1 kos aja itu sudah cukup menggambarkan toleransi Filipina. Jadi ketika waktu itu keluarga India merayakan ulang tahun anak bungsunya, kita diundang. Cuman kita nggak tahu ya, mereka kan
nyanyinya yang pakai kayak nyanyi-nyanyi India gitu, nggak Hmm. paham. Terus kita duduk aja. Habis duduk melingkar, kita disuguhin makanan India, asli India. Nah, di sini kita juga harus menghargai, kita udah dikasih, masa kita nggak makan. Nah, kita makan, ya walaupun memang nggak sedikit banyak beda jauh sama selera kita. Karena kalau di sana modelnya kayak dicampur biji-bijian gitu, dicampur-campur. Terus kita ya udah sebisanya aja dimakan berenam. Habis itu mereka sudah selesai, itu udah selesai. Terus selain itu yang Filipina itu, yang Filipina itu kan Kristen kalau nggak salah. Jadi baca Bible setiap sore. Nah, ini kan udah nenek-nenek sih. Tapi selalu nganggap kita itu anaknya. Jadi kita beberapa kali diundang makan, kemudian yang berdoa itu beliau yang memimpin doa. Ya, jadi itu toleransi. Maksudnya beliau kan doanya pasti ya bahasa Inggris. Yang kalau orang Islam kan berdoanya udah doa mau makan gitu kan. Kalau mereka kan berdoanya yang kayak Tuhan, kayak berkati, terima kasih atas makanan kayak seperti itu ya. Ya itu toleransinya ada di situ, kelihatan sekali. Oke, toleransi. Kayak gitu sih. Yang kedua, udah nggak? Yang kedua, apa ya? Ya perlakuan teman-teman ke kita sih. Yang saya takutkan itu gini, kan mereka mayoritas non-Islam. Sedangkan aku dan 2 orang yang perempuan juga sama-sama 2 perempuan itu pakai jilbab. Takutnya ada perbedaan perlakuan. Diskriminasi itulah ya. Ya, seperti itu. Tapi sampai sana, memang ada perbedaan perlakuan, tapi justru lebih dispesialkan kayak gitu. Mereka tahu kita nggak boleh salaman sama yang non-muhrim. Jadi mereka kan kalau waktu kita mau pisah itu kan biasa kalau orang-orang luar negeri kan pelukan ya. Mereka tahu aku nggak bisa nerima itu, just hanya tos aja kayak gitu. Ya kayak gitu sih, lebih toleransinya sama menghargainya itu luar biasa. Oke. Yes, sudah ketemu ya teman-teman. Jadi ternyata ada hal menarik yang memang tidak mungkin atau mungkin tidak bisa kita dapatkan di negeri kita sendiri. Walaupun memang basically sebenarnya itu adalah marwah dari bangsa Indonesia itu, tetapi ternyata di luar negeri itu juga diterapkan dan ternyata ya bagus gitu. Dan yang penting adalah bagaimana kita bisa belajar survive di negeri orang yang tidak kita kenal sama sekali, tidak punya ikatan komunikasi sama sekali, tetapi di situ kita belajar bagaimana kita menata sebuah kehidupan, bagaimana kita belajar hal-hal baru, dan itu tentunya nilai plus yang bisa kita dapatkan ketika kita mau untuk belajar ke luar negeri gitu kan. Oke, kita hampir di penghujung acara nih Mbak Dida. Ada nggak yang mau disampaikan buat Sobat Motivasi ID? Bagaimana nih kira-kira mungkin nggak sih teman-teman Sobat Motivasi ID untuk berkesempatan belajar ke luar negeri, atau mungkin atau mungkin ini yang paling sering ditanyakan, saya kok merasa nggak pede, nggak yakin apakah saya bisa keluar negeri itu dengan mungkin segala keterbatasan yang saya miliki, dengan berpedoman pada pengalaman yang sudah Mbak Adinda alami. Boleh nih, karena kontennya adalah motivasi, boleh disampaikan ke Sobat Motivasi ID bahwa apa sih yang memang sebenarnya kamu harus berani, dan apa saja pesan-pesan yang ya mungkin bisa disampaikan ke Sobat Motivasi ID. Oke, Sobat Motivasi ID. Yang paling utama yang menurut saya adalah jangan takut. Karena kita nggak akan tahu kita berhasil atau gagal kalau nggak dicoba. Nah, jadi pertama coba saja. Karena kita merasa kalau kita masih bisa, kita masih mampu dari segi tenaga, waktu, pikiran, kenapa nggak kita coba? Karena nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama.
Nah, poin 2-nya, bangun koneksi selebar-lebarnya. Kalau masih mahasiswa, ambil hati para dosen kalian. Wih. Ya, selain itu, ikuti organisasi-organisasi yang menarik menurut kalian, yang sesuai sama passion kalian. Nanti, kalau kita udah ngambil hati dosen, kalau kita udah punya banyak teman, nanti kalau ada program, pasti dosen ingat kita. Mbak ini loh, Mas ini loh. Nah, itu yang paling penting. Kalau jadi mahasiswa, jangan jadi kupu-kupu. Lakukan semaksimal mungkin. Itu. Terus, jangan minder kalau nggak bisa bahasa Inggris. Karena saya pun awalnya nggak bisa. Jadi, saya pun awalnya juga merasa orang Indonesia ngapain harus belajar bahasa Inggris. Tapi kita masyarakat dunia, jadi kita harus lebih bisa bahasa Inggris. Supaya kita bisa menyebarkan lebih banyak positive vibes. Nggak cuma orang Indonesia, tapi ke teman-teman kita di luar negeri sana. Kayak gitu. Keren sekali, Mbak Dinda, luar biasa. Oke, menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Dinda, betul adalah bagaimana kita berani untuk mencoba dan mengambil sebuah kesempatan. Oke, Mbak Dinda tahu Steve Jobs? Apa tuh? Pendiri dari Apple. Oh ya, saya tahu dia pernah gagal kan? Dia gagal karena mencoba. Dia tidak akan pernah gagal kalau tidak pernah mencoba. Dan kegagalan menurut beliau adalah kesuksesan yang tertunda. Pendiri Facebook tahu? Tahu? Siapa itu juga dia? Mark Zuckerberg. Beliau juga pernah ditanya dalam sebuah season wawancara gitu kan. Bagaimana Anda bisa sukses? Oke, pada saat itu beliau hanya hanya bilang bahwa kamu harus berani untuk mencoba. Dan satu tokoh lagi yang ini sangat unik adalah salah satu tokoh dunia, Jack Ma, pendiri Alibaba. Tahu? Oh, pendiri Alibaba. Oke. Ketika dulu beliau ditanya, bagaimana kiat Anda bisa sukses? Malah dia tidak menjawab ya, beliau ini nggak menjawab, tetapi apa? Memberikan selembar cek kepada presenter atau MC dalam acara tersebut. Kalau asumsikan dengan bahasa Indonesia adalah, wes kamu tulis nominal uang yang kamu mau. Malah MC mengatakan bahwa saya itu tanya kiatmu sukses itu apa gitu kan. Tetapi si Jack Ma nggak mau untuk menjawab, tapi wes toh cepetan tulis nominal sing kamu mau. Sampai 3 kali itu. Dan akhirnya beliau memberikan jawabannya adalah, ketika kamu ingin sukses, maka jangan pernah lewatkan kesempatan seperti yang aku berikan kepadamu. Karena itu kesempatan yang tinggal nulis, dapat uang. Tapi kenapa dia masih berpikiran bahwa aku itu nanya kiat-kiatmu gitu, tetapi malah dia nggak melewatkan kesempatan untuk mau nulis dalam cek itu, gitu. Jadi coba dan coba. Gagal itu sebuah kepastian, tapi jadikan kegagalan itu adalah sebuah proses pendewasaan kalian dalam kehidupan agar bisa meraih cita-cita seperti yang kalian lakukan. Oke, terima kasih Mbak Dinda atas waktunya untuk bincang seru dengan Sobat Motivasi ID. Sama-sama. Senang bisa bicara dengan Sobat Motivasi ID. Oke, luar biasa teman-teman. Sobat Motivasi ID pada siang hari ini sudah ketemu ya. Jadi ayo coba kesempatan yang ada pada diri kalian, kembangkan itu ya, jangan jadi kaum rebahan terus-terusan ya.
Yuk bergerak produktif untuk kehidupan kalian yang lebih baik lagi. So, terima kasih Mbak Dinda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa buat Sobat Motivasi ID, saksikan bincang seru yang ada sebelumnya. Yang linknya nanti akan kami taruh di deskripsi. Dan juga silahkan tunggu untuk bincang seru berikutnya yang tentunya lebih menginspirasi, lebih motivasi kalian semua untuk bisa hidup lebih baik lagi. Oke, stay tune in Motivasi ID. Jangan lupa untuk like, share, subscribe agar jangan lupa bunyikan nih loncengnya biar kalian nggak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Oke, stay tune on Motivasi ID Learning a Better Life. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di bincang seru berikutnya. Dadah.